Salam satu Tuhan buat saudara-saudara Muslim. Salam beda Tuhan untuk saudara Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya. Di kesempatan kali ini kita akan menyaksikan ya satu video yang sangat menarik ya. Kita akan nge-review tentang perdebatan antara Dr. Mangapul Sagala melawan Joshua Tewu. Ya, Pastor Joshua Tewu. Di mana kita ketahui bersama bahwa Mangapul Sagala sekarang ini benar-benar sangat keras ya untuk melibas orang-orang yang dianggap oleh dirinya dan teman-temannya ya bahwa mereka itu adalah bidat. Ya, mereka sangat keras terhadap orang-orang yang mereka anggap sebagai bidat di dalam kekristenan. Salah satu orang bidat yang benar-benar mereka sangat sangat benci dan juga sangat mereka sesali ya, yaitu adalah Joshua Tewu. Mereka menganggap Joshua Tewu ini adalah bisa dikatakan duri dalam daging kekristenan. Sehingga bagi Dr. Mangapul Sagala ya, pendeta Dr. Mangapul Sagala ini, dia merasa terpanggil untuk menjelaskan kepada para umat, kepada khalayak ramai, agar bisa membedakan mana pendeta yang benar, mana pendeta yang tidak benar. Maksud dan tujuan dari Mangapul Sagala adalah seperti itu. Itulah kenapa teman-teman bisa melihat bagaimana Mangapul Sagala itu sangat kritis terhadap para pendeta-pendeta yang dia anggap, ya, yang dianggap menyimpang dari ajaran Alkitabiah. Ini versinya Mangapul Sagala ya. Sebenarnya siapa yang benar, siapa yang salah, menurut kita sebagai umat Muslim ya kalian semua sesat, kalian semua gitu ya. Tetapi kita nggak bisa pungkiri Mangapul Sagala ini ada di corak mainstream. Artinya dia ada di arus utama kekristenan, yaitu arus Trinitas. Karena yang namanya Kristen ini kan banyak denominasi, banyak corak di dalamnya. Tetapi yang menjadi mayoritas adalah Trinitas. Kalau yang namanya mayoritas, artinya merekalah yang berperan, merekalah suaranya, merekalah yang mewakili kekristenan. Sama seperti di satu negara, yang menjadi pemerintah tentu saja yang menang pemilu, yang menang pemilihan dengan suara terbanyak, yaitu dianggap sebagai perwakilan resmi. Ya, karena kamu mayoritas, anggap sebagai perwakilan resmi dari satu pemerintahan atau organisasi. Dalam hal ini, kekristenan kita nggak bisa pungkiri diwakili oleh Trinitas. Tetapi mungkin 100 tahun lagi, 50 tahun lagi, kalau denom yang lain ya, misalnya denom Oneness yang di dalamnya itu ada si JT ya, yang di dalamnya juga ada si Joshua Tewu, suatu hari 50 atau 100 tahun lagi menjadi orang yang paling mayoritas di antara Kristen-Kristen yang lain, bisa jadi merekalah yang berhak mewakili kekristenan di masa depan. Tetapi mereka harus jadi mayoritas dulu. Mereka harus mengambil alih tongkat kepemimpinan dari gereja-gereja atau Kristen-Kristen yang bercorak Trinitas. Salah satunya adalah Katolik. Katolik itu semua Katolik resmi satu suara, yaitu Trinitas. Karena mereka tunduk kepada satu otoritas tertinggi, yaitu Vatikan Roma. Kalau yang Katolik, Roma. Kalau Katolik Ortodoks, mereka tunduk juga kepada pusatnya. Jadi mereka itu coraknya jelas, Trinitas. Tidak ada corak-corak lain di dalam kekristenan Katolik. Hanya di Protestan yang banyak corak. Sehingga ini butuh perjuangan yang sangat besar bagi Pak Joshua Tewu dan teman-temannya ya, seperti Paul Jang, untuk mengubah orang-orang Kristen pada umumnya dari yang bercorak Trinitas menjadi bercorak Oneness. Di sini kita nggak akan membahas tentang apakah Oneness bisa menang melawan Trinitas, tetapi di sini kita hanya ingin menggambarkan dan menjelaskan bahwa ternyata Joshua Tewu ini gelar master teologinya dan doktornya ini dipertanyakan. Kita tahu kalau gelar pendeta itu bisa diberikan. Kalau gelar pendeta pastor kita no comment. Bisa saja karena kamu punya kamu punya gereja, kamu punya pendeta yang senior itu mau memberikan gelar kepada kamu. Itu bisa. Gelar diberikan ya oleh pendeta senior yang merupakan pimpinan di gereja kamu, memberikan gelar pendeta kepada jemaatnya yang dianggap
sudah pantas, sudah cakap untuk melayani domba-domba. Tetapi kalau gelar master teologi dan doktor itu gelar akademi. Harus ada institusi atau universitas yang mengeluarkan gelar tersebut agar resmi. Apakah gelar yang dimiliki Joshua Tewu ini adalah gelar yang benar, atau ini beli ijazah palsu, atau sebenarnya nggak ada gelar, dia yang nambahin sendiri, biar kelihatannya keren gitu kan. Misalnya contoh, Edis ini kan selama ini dihina karena nggak punya gelar akademis. Mana tahu dia buat seminar suatu hari, supaya orang tertarik datang ke seminarnya, supaya orang tidak menganggap remeh dirinya, orang menganggap bahwa dirinya hebat, dia menambahkan gelar Profesor Edis Sidabutar, MTH, Master Teologi. Dia yang menambahkan gelar sendiri, padahal tidak ada gelar tersebut. Kan saat kamu seminar, nggak mungkin dong murid-murid kamu tanya, Pak, Bapak sebelum ngomong, saya minta dulu deh, liatin ijazah Bapak ada nggak? Bapak tamatan mana? Kasih nampak dong, biar kami yakin kalau Bapak yang berbicara ini benar-benar adalah seorang doktor. Kan nggak ada seperti itu. Ya, saya belum pernah mendapatkan ada seminar atau acara-acara di mana pembicaranya, orang yang menjadi narasumber atau pembicara dipertanyakan, Pak, gelar Bapak apa? Ada buktinya nggak gelar Bapak itu? Apakah resmi? Atau Bapak nambah-nambah sendiri? Nggak pernah ya. Bahkan kita bisa melihat ada orang-orang dia suka nambah-nambah title di depannya. Yang penting jangan title ALM ya, almarhum. Nah, kalau ALM itu semua orang suatu saat akan dapat, tetapi ya saat nanti terakhir aja. Nggak perlu cepat-cepat kalian kejar gelar ALM. Ya. Biarkan itu jadi gelar terakhir yang kita miliki. Jangan dari sekarang kalian udah kejar gelar almarhum. Jadi banyak sekali orang yang suka nambah title supaya kelihatan intelektual, supaya bisa menipu lebih banyak orang, supaya bisa meyakinkan lebih banyak orang. Dan apakah gelar JT, yaitu seorang master teologi dan juga doktor, ini adalah gelar yang resmi, gelar yang benar-benar dia dapatkan, atau hanya sekedar dia buat-buat? Kita dengarkan penjelasan dari Pendeta Dr. Mangapul Sagala, ya, seorang guru besar di kekristenan. Selamat menyaksikan video berikut ini. Bukankah dari sana keluar hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan kejujuran? Nah, ini saya suka ini. Saya suka banget ini. Saudara sekalian, benar yang diluluskan itu akan menjadi hamba Tuhan. Mereka akan khotbah dari mimbar. Mereka mengajarkan kejujuran. Nah, kalau gelarnya sudah bohong, nggak pernah ikut kuliah, seperti kata Pak Ruli, dia dosennya nggak pernah melihat Pak JT hadir, tapi dapat nilai, mana boleh. Tidak ada nilainya dari Pak Ruli, itu dalam video saya yang lalu. Tidak ada nilainya. Jadi kalau dikatakan kok Ruli bisa tahu, ya katanya dia lihat di Verlap Dikti. Kami melihat S2-nya Pak JT ada di mana. Kami cari-cari di Verlap Dikti nggak ada. Nah, si layar tancap berkata, oh tidak semua karena ada. Betul. Lalu dari mana misterinya? Si layar tancap berkata, Sekolah Tinggi Teologi Indonesia. Nah, nanti akan kita cek. Nanti kita minta Ibu Sartika. Sekretaris saya akan membantu. Lihat dulu di Verlap Dikti. Apakah Sekolah Tinggi Teologi Indonesia, baik yang di Jakarta maupun di Manado, sudah terakreditasi masternya? Kalau belum, apakah boleh mengwisuda master? Kiranya Tuhan Yesus menolong saya dalam meluruskan gelar-gelar ini. Menurut beliau, Pak Ruli, Pak JT beroleh nilai untuk mata kuliah Judaisme dan Kekristenan, padahal sang dosen tidak pernah melihat JT mengikuti kuliah. Yang tadi kan kata layar tancap, Pak JT itu ada S2-nya. Dari mana S2-nya? Dari video yang ditanya oleh
layar teologi S2-nya dari Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Jakarta, Pak. Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Jakarta. ada nggak STT itu? Ada. STT-nya ada, Pak. Dan itu terakreditasi. Dari informasi T dan juga Ban PT, belum, Pak. Nah, ini Sekolah Tinggi Teologi. Teologi Indonesia Jakarta. Oh, jadi menurut Rudipan dia dari sini. Iya, Pak. Dari jasa yang ditampilkan di YouTube-nya, sekolahnya dari sini, Pak. Lulusan dari Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Jakarta. Oke. Lalu namanya ada S2 di sana. S2 ada di ini, Pak, kelihatan, Pak. Ada prodi S2 Teologi. Lalu Aktif tapi belum akreditasi. belum akreditasi. Nah, Belum. kalau belum akreditasi itu boleh mau wisuda. Seharusnya wisuda tidak bisa, Pak. Dan ijazahnya seperti biasa itu ijazah lokal. Tapi tadi dari videonya Pak Liar Teologi itu ada peristiwa khusus dari Kemenak. Berarti yang bertanggung jawab untuk S2-nya Pak JT itu adalah Kemenak ya? Yang disahkan Kemenak ya, Pak. Ya, oke. Jadi bisa disahkan oleh Kemenak melewati dikti, bisa? Saya kira tidak, Pak. Gitu. Lalu ada nama dia lulus dari sini. Kan biasanya lulusan ditulis kan? Iya, Pak. Ya, nama Bapak Boyke Theo sendiri, Yan Boyke Theo ya, Joshua Theo, tidak ada ditemukan di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Tidak ada Sebentar ya? Pak. Saya share screen lagi, Pak. Nah, kalau ini kan yang ada di Pangkalan Data Dikti yang ada Yan Boyke Theo ini S3 dari STT Kumene Jakarta, kemudian Yan Boyke Theo dari S1-nya dari STT Periago. Hanya dua ini yang tercatat, Pak, yang Jadi ada di Pangkalan Data Dikti. Jadi S2 nggak ada kan? S2 tidak ada, Pak. Nah itu dia. Dan kalau lihat dari layar teologi itu, dia lulusnya S1-nya 2014 ya? Iya, Pak. Genap 2014. Lalu S2-nya menurut layar tancap itu, S2-nya tahun berapa? Tahun 2016, Pak. Berarti Lulusnya. langsung ya, S1 langsung S2 ya? Iya, Pak. Pak JT lulus tahun 2014 semester genap, Pak. Semester genap. Iya, Pak. Lalu dia masuk masternya itu, kalau benar master, gimana? Yang dikasih tahu hanya lulusnya aja, Pak, tahun 2016. Ya, maksud saya, kalau benar dia master, berarti dia harus masuk tahun berapa? 2015. 2015. Lulus 2016, gitu, master. Itulah yang dipertanyakan, Pak. Iya. Jadi kawan-kawan di YouTube saya di kanal, nggak usah bilang saya menggugat. Saya capek menggugat, banyak kerjaan saya. Tapi saya bagaikan suara yang berseru-seru di padang gurun. Yang salah, saya katakan salah. Yang benar, saya katakan benar. Siapa di antara Anda yang mau mendengar, puji Tuhan. Siapa yang tidak mau mendengar, itu urusan saudara. Memang kebenaran belum tentu disambut. Itu dia. Belum tentu. Dan kita harus setia menyampaikan kebenaran. Jadi, kalau kamu sah mastermu, puji Tuhan. Kalau kamu doktermu sah, puji Tuhan. Tapi kau tahu, jadi jawab itu apa yang dikatakan oleh Pak Ruli. Kamu ada nilai dan itu disetujui oleh Pak Erastus dan karena itu kamu lulus dokter. Nah, kamu S2 dengan Sekolah Tinggi Teologi Indonesia di Jakarta, bukan tidak mungkin hal itu juga terjadi. Kalau dia lulus 2014 dan kemudian di wisuda 2016 dan dikatakan 2016 itu peristiwa khusus. 2016 kan kita sudah kuliah, udah buka kuliah Ibu Sartika. Iya, Pak. 2012 emang ada peristiwa-peristiwa khusus begitu. Kan Ibu Sartika sangat
sangat banyak bermain di Forlap kan? Iya, Pak. Nah itu dia. Lalu kan tadi saya tanya Bu Sartika, oke lah, bisa aja dia sah karena kuasa dari Pak Thomas pencuri. Pak Thomas, jadi Bapak menandatangan S2 dari Pak JT. Nanti kalau saya ketemu Pak Menteri, saya akan tanya itu. Nah, sekarang gini, katakanlah karena Pak Thomas, Menteri Agama, berkuasa mengeluarkan ijazah serta rektornya. Kerjasama begitu, cincai. Pertanyaan saya, apakah itu bisa dilakukan tanpa kuliah? Bu Sartika? Seharusnya tidak bisa, Pak. Ya, jadi saudara sekalian, hari ini kita udah buka kesempatan baik bagi JT dan bagi Pak Eras atau siapa saja menyatakan yang benar. Tidak ada yang berani. Dan sekali lagi tolong dicatat bahwa tugas kita adalah menyatakan kebenaran. Ya, teman-teman sudah saksikan ya bahwa ternyata memang gelar doktor dan juga gelar dari Joshua Tew ini ya, gelar masternya ini sangat diragukan. Ya, gelar dari Joshua Tew ini benar-benar tidak nyambung dan tidak benar kalau menurut dari pendeta Mangapul Sagala. Jadi mohon orang-orang ya yang mengenal JT ataupun JT sekalipun klarifikasi supaya tidak jadi fitnah apakah benar gelar yang dimiliki oleh dirinya ini gelar palsu ya atau gelar odong-odong, karena ini bisa merusak reputasi dari sekolahnya dan juga merusak reputasi dari nilai akademisnya sendiri ya, memalukan sebenarnya. Masa gelar dia ini adalah gelar aspal ya, asli tapi palsu gitu ya, gelar yang tidak jelas. Jadi bagi Joshua Tew, silakan segera ditanggapi daripada makin terbongkar kebohongan yang kamu lakukan. Jadi besar omong saja. Bahkan ini sudah direaksi begitu banyak sekali oleh Profesor Dr. Mangapul Sagala ya. Banyak sekali konten-konten yang dia buat membahas tentang penipuan yang dilakukan oleh Joshua Tew. Ini seorang pendeta abal-abal yang mengatakan dirinya adalah pendeta resmi dengan gelar doktor. Padahal sama sekali tidak ada bukti bahwa dia ini adalah seorang dokter ya. Jadi kalau nggak diklarifikasi ini bisa jadi bola liar terus dan malah mempermalukan kekristenan itu sendiri, mempermalukan STT-nya sendiri. Jadi bagi teman-teman, silakan kalian menilai sendiri bagaimana isinya para oten-oten ini ya. Bagaimana mereka ini dengan segala cara yang penting bisa menipu mereka lakukan. Ini kan benar-benar sadis sekali. Menghalalkan segala cara supaya orang bisa dikibulin, supaya orang bisa yakin dengan dirinya, bahkan tanpa segan-segan membeli ijazah palsu, ya, membeli gelar-gelar palsu, bahkan yang nggak ada gelar pun ditambah-tambahin jadi ada gelar, biar kelihatannya wah gitu ya, biar kelihatan mantap, kelihatannya wah ini akademis gitu pembicaranya, padahal nggak pernah ada gelar itu. Oke, makasih buat teman-teman, silakan kalian yang menilai sendiri bagaimana para oten-oten paukers ini. Ya, saya nggak mau menilai, mending saya kasih nampak aja penilaian dari sesama oten, biar kalian yang mikir, ya, biar kalian yang lihat sendiri. Jangan kita yang bilang, nanti kalian bilang sengaja menjelek-jelekkan, nggak ada itu gitu kan. Ya, ini kalian yang nilai sendiri aja. Makasih buat semuanya, dan ya teman-teman yang pikirkan baik-baik ya. Makasih buat semuanya. Yuk.